Assalamualaikum, kembali lagi di Patrick Sanjang TV. Jangan lupa di subscribe and di like ya. Mari kita majukan dunia pendidikan Indonesia. Thank you, selamat menonton. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bunga dan pajak. Yang pertama kita akan mencari bunga tabungan dulu nih. Bunga tabungan itu rumusnya adalah B per 12 kali P per 100 kali modal. B adalah lama menabung, P persen bunga. Nah, kita langsung saja melihat soal. Bu Rizka mempunyai uang sebanyak 1.400.000 dan ditabung di bank A dengan bunga 11% per tahun. Kita coba masukkan di rumus. Tadi kita sudah pelajari ya rumusnya. Nah, ini Bu Rizka menabung 1.400.000 dengan bunga 11% dan setelah 3 bulan ini ya lamanya. Nah, ini 3 bulan menggantikan B, lalu 11% menggantikan P ya, dan 1.400.000 menggantikan modal. Paham ya? Nah, kita kotret itu, dicoret, dibagi, hasilnya adalah 11 kali 3.500 berapa? 38.500. Itu bunga selama 3 bulan. Nah, uang yang diterima Bu Rizka berarti 1.400.000 itu ditambah 38.500. Jadi hasilnya 1.438.500. Selanjutnya contoh yang kedua, Andi menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga 26.000, nah ini kita masukkan dalam rumus ya. Nah, berapa uang simpanan Andi mula-mula? Jadi bunga tabungan itu 26.000 ya. B-nya itu selama 3 bulan. Nah, 26.000 bunga, B-nya 3 bulan ganti. Nah, kemudian 13% gantikan P. Nah, yang ditanya modal ya, tabungan itu mula-mula simpanannya berapa, tabungan awalnya. Nah, kita kotret, coret, jadi 26.000 itu sama dengan jadi 13 per 400 kali modal. Kita tanyakan kan, yang ditanyakan modal tabungan awal, kita pindahkan, tadi perkalian itu jadi pembagian ya. Jadi perkalian itu kalau pindah ruas jadi pembagian. Nah, bagi, nah itu kalau bisa kita rubah menjadi kali, berarti dibalik 400 bagi 13 ya. 26.000 dibagi 13 kali 400, hasilnya adalah 2.000 dikali 400 berapa? 800.000. Nah, 800.000 itu tabungan awal ya yang Andi. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang pajak ya. Pajak itu sama saja dengan menghitung persentase ya, persentase untung, rugi, diskon. Nah, ini kita coba lihat. Paman memperoleh gaji sejumlah 5 juta dengan penghasilan tidak kena pajak itu 1.200.000. Jika beban PPh-nya itu pajaknya 10%, berapa gaji yang diterima ya? Nah, gajinya kan 5 juta. Itu kena apa? Pajak. Itu yang tidak kena pajaknya, tidak kena pajak 1.200.000 ya. Kemudian nah ini berarti 3.800.000 itu kena pajak. Berarti 10%-nya dari 3.800.000 itu berapa? Ya, 1.800.000 kali 10%, 380.000. Berarti sisa gaji yang kena pajak 3.800.000 dikurang 380.000. Jadi 3.420.000. Nah, gaji yang diterima berarti 1.200.000 ditambahkan dengan 3.420.000, jadi 4.620.000 itu gaji yang diterima oleh paman ya. Itulah sifat dari pajak penghasilan
ya. Jadi pajak itu sifatnya mengurangi. Nah, kalau kalian pergi belanja ke mall atau kemana gitu ya, yang ada pajaknya itu ada namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai untuk membeli barang-barang ya, barang-barang di mall. Nah, PPN itu akan membuat harga barang yang kita beli itu jadi nambah. Nah, Danang itu membeli laptop ya seharga 4.600.000. Itu kena pajak 10%. Nah, berapa yang harus dibayar? Caranya begini, besar pajak itu 10% kali 4.600.000, berarti 460.000. Nah, jadi yang harus dibayar oleh Danang itu adalah 4.600.000 ditambah dengan 460.000. Nah, jadi 5.060.000.